Ya, ini sebagai penutup Bang Nasrul, jika ini nanti PK dari Saka akhirnya diterima dan juga ketujuh napi yang lainnya juga akhirnya mengajukan PK dan hasilnya juga sama diterima, artinya kasus Vina dan Eki ini harus dibalik lagi begitu, dimulai lagi dari nol. Apa yang harus dilakukan jika ini benar-benar harus dilakukan secara benar, prosedur juga benar, proses dan profesional begitu untuk mengungkapkan kasus ini? Ya, begini ya, saya ingin katakan di dalam penjara itu penuh narapidana yang pada dasarnya sebenarnya dia tidak bersalah. Tetapi karena dia tidak berdaya dalam menghadapi proses hukum, jadilah dia bersalah. Maka di titik itulah negara sebenarnya tampil menghadirkan sebuah kekuatan untuk mengimbangi kekuatan jaksa, penuntut umum, penyidik, yaitu adanya kekuatan advokat untuk mengimbangi mereka. Karena yang namanya seorang tersangka tidak punya pengetahuan hukum, lemah dia, terkurung di dalam penjara, tidak punya akses untuk mencari bukti-bukti membela dirinya. Nah, adanya pengacara di situ adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu pengacara sebenarnya profesi mulia, seandainya dijalankan dengan mulia. Masalahnya sekarang adalah kita sudah memperlihatkan, mempertontonkan pengacara itu harus kaya raya, tampil dengan sangat mewah, wow, dreng gitu ya. Bukan lagi tampil dengan kemewahan pikiran dan ide-ide dan nurani, tapi tampil dengan kemewahan yang melekat di aksesoris. Ya itulah yang kita sayangkan. Padahal profesi pengacara ini sangat mulia. Nah, sekarang dalam tapi apa yang harus dilakukan ini jika kita harus kembali lagi? Saya ingin sampaikan di sini, ke sini, para pengacara, kalau memang Anda ingin tampil sebagaimana mestinya, bantu orang-orang yang seperti Saka, Tata, dan lain-lain ini. Tentu dalam tanda kutip, jika mereka benar. Ya. Nah, Anda ingat, mungkin Anda belum lahir, tahun 70-an, 80-an, ada kasus yang namanya Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta ini orang yang dituduh melakukan kejahatan pembunuhan. Setelah mereka menjalani proses-proses penyiksaan di tahap penyidikan, masuk dalam penjara mereka. Ya, di penjara dua-duanya. Nah, ternyata kemudian muncullah orang lain yang mengaku pelaku yang sebenarnya. Diadililah orang lain ini. Ternyata terbukti orang lain ini pelaku yang sebenarnya. Nah, bagaimana Sengkon dan Karta yang telah dimasukkan penjara? Dulu belum ada lembaga PK, peninjauan kembali. Nah, saat itu almarhum Profesor Umar Senoaji, Ketua Mahkamah Agung RI, menerbitkan Perma nomor 1 tahun 80. Dengan Perma itulah akhirnya Sengkon dan Karta diajukan PK untuk bisa dikeluarkan dari penjara. Nah, saya lupa salah satu di antara mereka ada yang meninggal duluan karena paru-paru basah di dalam penjara sehingga dia tidak sempat menikmati putusan PK itu. Tetapi yang satunya lagi sempat keluar. Nah, sekarang yang ingin saya katakan, ayo kita seluruh komponen bangsa dukung kelembagaan PK ini, perkuat kelembagaan PK ini, hakim-hakim agung yang memeriksa perkara PK, ya, mereka harus teliti benar. Kenapa saya mengatakan itu? Orang sudah diproses di tahap penyelidikan, kemudian masuk ke penyidikan, masuk di kejaksaan, sidang pengadilan negeri 6 bulan itu, banding, kasasi, ya, PK, sampai dia berjuang keadilan itu sampai ke tingkat PK, berarti benar-benar dia yakin bahwa putusan terhadap dia tidak adil. Oleh karena itu, hakim PK harus benar-benar jeli dan cermat memeriksa dokumen-dokumen yang terkait dengan PK ini. Agar orang percaya kepada lembaga PK. Nah, bisa saja yang lain 7 orang mengajukan itu. Nah, tetapi kemudian yang masuk ke pertanyaan Anda, begitu 7 orang keluar semua, bagaimana rasa keadilan terhadap korban, keluarga korban? Ternyata semua salah, bukan orang ini. Nah, disinilah tugas negara lewat lembaga penyelidik dan penyidik. Polisi harus bergerak dengan memperbaiki kesalahan. Jangan malu soal pernah melakukan kesalahan. Jangan malu. Baik, kesempatan untuk memperbaiki semuanya ya. Amerika pun, di Eropa pun begitu sering terjadi peradilan sesat yang seperti ini. Ya, tetapi memperbaiki itu jauh lebih baik daripada malu bertahan dan bertahan di titik yang salah itu. Baik, Bang Nasrul.
terima kasih untuk pandangan Anda dari sisi akademis juga. Ini jadi sedikit memberikan insight begitu, seperti apa sebenarnya hak narapidana juga memiliki hak PK-nya mereka untuk memberikan mendapatkan kebenaran begitu. Baik, Bang Tengku Nasrullah, pakar hukum pidana, terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama kami di Breaking News Nusantara TV. Sama-sama.